Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 Psikologi Konsumen akan menjelaskan materi kami tentang faktor motivasi dan kepribadian dalam perilaku konsumen. Nah, yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari motivasi. Nah, motivasi konsumen. Nah, pengertian dari motivasi itu, kata motivasi mungkin sudah sering kita dengar ya teman-teman, dan akan dijelaskan lagi bahwa pengertian dari motivasi dalam Schiffman tahun 2000 dikatakan bahwa motivasi adalah kekuatan pendorong dalam diri seseorang yang memaksanya untuk melakukan suatu tindakan. Nah, sedangkan di dalam Setiadi tahun 2003 itu dikatakan motivasi ini adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginannya untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa motivasi ini adalah suatu dorongan yang ada di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi dalam konsumen, contohnya misalkan Sherly memiliki keinginan atau hasrat atau dorongan untuk membeli sesuatu. Misalkan ingin membeli laptop mungkin karena sesuai dengan kebutuhan untuk belajar. Nah, itu adalah motivasi di dalam konsumen. Contoh dari motivasi di dalam konsumen. Nah, ada berapa jenis dari motivasi? Nah, dalam Sigit tahun 2000 itu ada dua. Yang pertama, rasional dan emosional. Nah, rasional ini dimana lebih kepada kualitas produk yang akan dibeli nantinya di dalam motivasi konsumen ini. Nah, contohnya rasional ini ketika Sherly ingin membeli sesuatu itu Sherly akan berpikir secara rasional. Nah, berpikir secara rasional ini dimaksudkan seperti misalkan contohnya Sherly ingin membeli laptop. Nah, membeli laptop di mana disuguhkan dengan dua pilihan yang dimana harganya sama-sama misalnya 3 juta. Nah, kualitasnya sama-sama bagus, namun mungkin kebutuhan Sherly misalkan kebutuhannya lebih mementingkan baterainya yang tahan lama, RAM atau penyimpanannya yang besar. Nah, di dalam pembelian produk itu Sherly akan memilih sesuai dengan kebutuhan yang paling Sherly inginkan, yang paling Sherly butuhkan. Nah, di situ terjadi berpikir secara rasional. Nah, itu jenis motivasi secara rasional di dalam motivasi konsumen. Nah, yang kedua yaitu adalah emosional. Nah, di mana jenis motivasi emosional ini berdasarkan emosi yang terjadi pada saat itu, emosional yang terjadi di dalam diri seseorang pada saat itu. Nah, contohnya ketika Sherly sudah selesai ujian nih. Nah, Sherly merasakan happy karena telah selesai mengerjakan ujian. Nah, dengan rasa happy tadi Sherly ingin berbelanja makanan. Nah, ingin membelanjakan uang Sherly kepada makanan-makanan favorit. Nah, karena emosi yang terjadi pada saat itu adalah happy. Nah, emosi happy ini mempengaruhi Sherly untuk membeli makanan-makanan favorit tadi, makanan banyak mungkin. Nah, itu disebut dengan jenis motivasi secara emosional. Halo Kak, selamat datang di toko kami. Kakak mau mencari barang apa? Oh, boneka. Kami menyediakan berbagai macam-macam boneka di sini, Kak. Jadi Kakak boleh lihat-lihat dulu mana yang Kakak suka, atau boleh saya carikan rekomendasi oleh saya. Oke, yang pertama itu adalah ini, Kak. Kami ada boneka kecil. Kebetulan nih ada toko baru yang buka di pasar, namanya Toko Rosa. Tempatnya dekat juga kok dari sini. Tempatnya strategis, parkirannya luas, juga banyak kok menjual varian kue dan banyak lah yang dijualnya lengkap. Gimana? Boleh? Ya udah, kalau memang tertarik, nanti agak temenin deh ke Toko Rosa. Oke, Kak. Oke.
Kak, kalau menurut Kakak ini perbedaan dari tes ini apa ya Kak? Oh, kalau tesnya ini dasarnya tuh kayak kulit sintetik, sedangkan yang belakang ini kayak dasaran kayu biasa gitu, yang normal pada tas-tas biasa. Ini tahan nggak Kak? Insya Allah tahan. Oke, saya belinya Kak. Harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan harga barang atau jasa yang diinginkan pembeli itu. Sebab itu, harga umum ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Akan tetapi, seni jual beli pembeli atau konsumen dapat menawar harga tersebut. Selanjutnya yaitu kepribadian dalam perilaku konsumen. Nah, kepribadian ini cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk yang akan dibelinya. Nah, sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara-cara konsumen merespon usaha promosi para penjual, dari kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengkonsumsi produk dan jasa yang akan digunakannya. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya kepribadian ini didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan di dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang merespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban yang kualitas, sifat pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangainya adalah membedakan suatu individu dengan individu lainnya. Nah, kepribadian ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana cara seseorang konsumen itu merespon usaha promosi atau barang dari produk yang dijual seorang penjual. Nah, karena itu karakteristik kepribadian khusus yang berhubungan dengan perilaku konsumen itu sangat berguna dalam penyusunan strategi segmentasi pasar perusahaan. Jadi kesimpulannya, kepribadian ini sangat mempengaruhi seseorang di dalam pembelian suatu produk.